مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nurfajriati dari kelas 4B Manajemen Keuangan Syariah dengan nomor NIM 5041844 akan menjelaskan rangkuman yang sudah saya rangkum dari kelompok 1 sampai kelompok 13 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman yang pertama dari kelompok 1 yang makalahnya berjudul Keterkaitan antar laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Nah, yang bagian A, laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat periode tertentu. Laporan keuangan yang disampaikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Di samping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditur, investor, serta para pemasok, pemilik perusahaan, dan manajemen. Bagi perusahaan, penyajian laporan keuangan khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan manajemen keuangan, yaitu yang pertama merencanakan, yang kedua mencari, yang ketiga menggunakan dana-dana perusahaan, dan yang keempat memaksimalkan nilai perusahaan. Yang B, neraca atau posisi keuangan. Neraca atau balance sheet melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Nah, kalau laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan, maka neraca menggambarkan posisi keuangan dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Neraca dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan, serta menghitung tingkat pengembalian aktiva atas laba bersih. Nah, fungsi dari neraca intinya untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, kemudian rangkuman yang kedua dari kelompok 2 yang berjudul Memahami Keterkaitan Antar Laporan Keuangan dan Pihak-pihak yang Berkepentingan dengan Laporan Keuangan. Masih sama, yang bagian A-nya laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atas penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu. Nah, adapun fungsi dan tujuan dari laporan laba rugi diantaranya, yang pertama yaitu untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua, untuk dijadikan bahan referensi sebagai evaluasi pihak manajemen suatu perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil pada periode berikutnya. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan. Yang terakhir, untuk membantu proses analisis usaha sehingga dengan begitu dapat mengukur perkembangan suatu entitas bisnis. Yang bagian B, perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal atau ekuitas ini adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan tujuan laporan perusahaan modal. Kemudian yang C, pajak penghasilan. Pajak penghasilan menurut keterangan Jenderal Direktorat Jenderal Pajak, pajak penghasilan nomor 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh. Pasal 21. Tarif potongan pajak penghasilan pasal 21, bagi kita mempunyai penghasilan hingga 50 juta rupiah, maka penghasilan kita akan dipotong sebesar 5%. Kemudian rangkuman yang ketiga yang berjudul Menghitung BEP dan menganalisis hubungan volume penjualan, perilaku biaya, dan laba, serta mengambil keputusan keuangan jangka pendek. Yang bagian A, arti penting dan kegunaan analisis BEP. Nah, break-even point secara umum merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba atau tidak menderita kerugian atau jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Menurut Carter,
tahun 2009 nomor 283. B. Hubungan volume, biaya, dan laba. Nah, hubungan volume antara volume, biaya, dan laba memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. C. Analisis break-even point atau analisis pulang pokok. Ini merupakan analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan. Kemudian D. Shutdown point. Ini merupakan digunakan untuk menentukan suatu keadaan perusahaan sebaiknya ditutup. Dasar pemikirannya adalah pertimbangan terhadap biaya tetap karena biaya tetap dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap tunai dan biaya tetap tidak tunai. Nah, selama penghasilan perusahaan masih dapat menutup biaya variabel dan biaya tetap tunai, maka operasional perusahaan bisa tetap dipertahankan. Kemudian rangkuman yang keempat dari kelompok 4 yang berjudul menghitung rasio keuntungan dan menganalisis kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Poin A, pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Nah, rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Poin B, rasio keuangan utama. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio solvabilitas, kelima rasio pasar. Yang poin C, kondisi kesehatan dan kinerja perusahaan. Suatu bisnis dikatakan dalam kondisi sehat apabila memiliki beberapa indikator sebagai berikut. Memiliki profitabilitas yang tinggi, efisiensi yang tinggi, dan solvabilitas yang tinggi. Kemudian, rangkuman yang kelima dari kelompok 5 yang berjudul menghitung dan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Poin A, pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current cash, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Nah, kemudian poin B, konsep dan jenis modal kerja. Konsep-konsep modal kerja menurut Bambang Rianto tahun 1995 ada 3. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Nah, jenis-jenis modal kerja yang pertama yaitu modal kerja permanen dibagi menjadi modal kerja primer, yang kedua modal kerja normal, yang kedua, modal kerja variabel dibagi menjadi modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Nah, yang poin C, pendekatan modal kerja terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu matching approach, kedua aggressive approach, yang ketiga conservative approach. Nah, rangkuman yang keenam, makalah dari kelompok 6 yang berjudul perubahan dan kebutuhan modal kerja. Poin A, analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja memiliki arti penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Misalnya dapat menutupi kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keuangan perusahaan. Poin B, analisis pembiayaan modal kerja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Nah, ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Rangkuman yang ketujuh, menyusun anggaran kas dan manajemen kas. Poin A, motif memegang uang tunai.
Nah, motif memegang uang tunai ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulatif, yang keempat untuk mendapatkan keuntungan atau berinvestasi. Poin B, anggaran kas. Nah, anggaran kas adalah anggaran yang merinci taksiran, penerimaan, dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Rangkuman yang ke-8, makalah dari kelompok 8 yang berjudul menentukan saldo kas optimal. Poin A, manajemen kas yang efisien. Nah, kas adalah suatu alat pembayaran yang siap dan bebas dipengaruhi untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Nah, tujuan manajemen kas yaitu likuiditas dan earning. Poin B, saldo kas optimal, Baumol dan Miller-Orr. Nah, William Baumol adalah ekonom pertama yang menjabarkan model formal dari manajemen kas dengan memasukkan opportunity cost dan trending cost. Modelnya digunakan untuk menentukan target saldo kas. Kemudian model Miller-Orr. Nah, model yang dikenalkan oleh Miller and Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan. Rangkuman yang ke-9 yang berjudul mengevaluasi kebijakan piutang. Poin A, penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Nah, penjualan kredit menurut Mulyadi, penjualan adalah kenaikan aktiva yang berasal dari penjualan barang, dagangan, atau produksi selama periode tertentu yang merupakan kegiatan rutin perusahaan. Sedangkan pengertian kredit menurut Kohler bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman. Suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan setiap pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Yang poin B, syarat kredit mencakup 2 hal. Yang pertama, periode kredit. Yang kedua, berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Kemudian poin C, fungsi-fungsi penjualan kredit. Pada dasarnya, fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, to service the society, dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-jasa, bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Kemudian yang poin D yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama, penjualan volume kredit. Yang kedua, syarat pembayaran. Yang ketiga, ketentuan tentang pembantasan kredit. Yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Dan yang kelima, kebiasaan membayar dari para pelanggan. Kemudian, rangkuman yang ke-10 yang berjudul dampak perubahan kebijakan piutang. Poin A, risk return trade-off. Nah, risk return trade-off ini merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. B, kebijakan piutang. Yang pertama yaitu piutang atas penjualan barang dan jasa diakui pada saat perusahaan telah memindahkan risiko sepenuhnya atas barang dan jasa yang dijual kepada klien atau customer dan invoice telah diterbitkan. Yang kedua, setelah barang atau jasa diserahkan, invoice diterbitkan sesuai kontrak atau kesepakatan. Yang ketiga, periode penerbitan invoice disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Kemudian rangkuman yang ke-11 yang berjudul karakteristik biaya-biaya persediaan. Yang poin A, pengertian persediaan. Nah, persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan, untuk dijual kembali, maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Yang poin B, jenis-jenis dari persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau raw material stock. Yang kedua, persediaan bagian produk atau disebut juga dengan priced parts. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu atau supply stock. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau work in process. Yang kelima, persediaan barang jadi.
Kemudian poin yang ke C, fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama itu fungsi decoupling, yang kedua fungsi economic last sizing, yang ketiga fungsi antisipasi. Rangkuman yang ke-12 yang berjudul mengelola persediaan secara optimal dan menentukan saat pembelian kembali yang ekonomis. Adapun poin A, manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Terdapat 5 kategori biaya yang dikaitkan dengan keputusan persediaan. Yang pertama yaitu biaya pesanan atau ordering cost. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost. Yang ketiga, stock out cost. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Kemudian yang poin B. Nah, poin B ini model-model persediaan optimal. Yang pertama, model persediaan kuantitatif pesanan ekonomi. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Poin C, reorder point. Reorder point ini adalah titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Nah, dalam penentuan penetapan reorder point harus memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama, lead time, yang kedua, tingkat pemakaian bahan, yang ketiga, persediaan pengamanan. Kemudian, rangkuman yang terakhir, kelompok 13, yang berjudul menghitung dan menganalisis suku bunga efektif untuk pendanaan spontan dan tidak spontan. Yang poin A, sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Nah, sumber dana jangka pendek ini adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat dalam tempo 1 tahun atau kurang untuk memenuhi kegiatan operasional rutin perusahaan. Adapun jenis-jenis sumber pendanaan jangka pendek, yang pertama pendanaan spontan, yang kedua pendanaan tidak spontan. Kemudian yang poin B, suku bunga efektif. Merupakan perhitungan suku bunga semacam ini diyakini lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik dari pihak bank maupun sang peminjam. Perhitungannya sendiri dilakukan oleh pihak bank dengan cara perhitungan bunga dihitung dari nilai pokok hutang, bukan dari nilai pokok pinjaman, sehingga nilai bunga semakin lama semakin berkurang seiring dengan pembayaran untuk pokok hutang. Nah, itulah hasil rangkuman yang saya rangkum dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.